Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, kita selalu disehatkan sama Allah. Terkhusus buat Anda saat ini, saya doain semoga Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya. Terlebih-lebih Anda saat ini yang lagi banyak utang, saya doain bismillah ya Allah, Allah mudahkan rezekinya, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak yang bertanya ke saya itu tentang amalan. Dikit-dikit yang ditanya amalan. Lagi mau jatuh tempo, Pak, amalan apa? 2 hari lagi saya mau bayar utang. Amalan apa yang harus saya baca, Pak? Saya dikasih waktu 2 hari. Pak, amalan apa ya yang harus saya lakukan, yang harus saya baca? Saya mau menghadapi penagih hutangnya. Saya dipanggil pihak bank, rumah saya sudah dikasih apa itu namanya? Cap lelangan ya gitu. Pak, ini pinjol selalu WA saya, memaki-maki saya, mendesak saya, menteror saya. Amalan apa yang harus saya baca, Pak? Apalagi dia. Pak, aset saya, rumah saya sudah 5 tahun lebih ini nggak laku-laku. Saya sudah kesana sini, ke guru, ke kiai, tapi juga nggak laku-laku. Amalan apa, Pak, yang bisa membuat aset saya cepat laku, rumah saya cepat laku? Saya jelasin ya teman-teman sih, yang saya ingat aja. Pak, amalan apa supaya orang yang saya hutangi itu, orang yang menghutangi saya itu hatinya bisa luluh, bisa memberikan waktu kepada saya dan nggak mendesak-desak terus gitu. Pokoknya banyak deh teman-teman semuanya ya yang bertanya lagi-lagi tentang apa ini kaitannya dengan hutang. Akhirnya ini bahasa saya, karena sibuk mencari-cari amalan, hutangmu nggak lunas-lunas. Sibuk gonta-ganti amalan, hajatmu nggak terwujud-wujud. Sibuk gonta-ganti amalan, bukan hutang yang lunas, justru malah makin banyak hutangnya. Artinya gini, semakin kamu sibuk cari-cari amalan, gonta-ganti amalan, itu hutangmu nggak bakal lunas teman-teman. Karena sebenarnya yang bisa melunasin itu bukan karena faktor amalannya, tapi mindset dan keyakinan pada Allah, serta berbaik sangka pada Allah. Saya selalu bilang ya, kalau terkait masalah amalan ini ribuan, banyak, bahkan jutaan. Kalau kita fokusnya ke amalan itu terus bagaimana kegiatan kita yang lain? Kita kan juga punya kehidupan, punya keluarga, punya anak, punya suami, punya istri, punya tetangga, punya orang tua dan lain sebagainya. Ini kan juga harus perlu kita perhatikan. Sementara kalau kita fokusnya ke amalan, ya bagaimana? Ya silakan kalau Anda mampu ya, misalnya kan ada ya yang sholawat 1 hari suntuk. Ya silakan kalau Anda mampu, saya nggak pernah melarang itu. Jika Anda mampu mengamalkan satu amalan yang berat, yang penuh tantangan, dan Anda mampu, bagus. Saya tinggi jempol deh teman-teman semuanya. Lakukan. Tapi kalau nggak mampu, ngapain Anda paksain? Nggak harus Anda paksakan. Jadi amalan itu bukan tergantung banyak sedikitnya teman-teman ya. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah teman-teman semuanya. Anda, tadi saya jelaskan, saya katakan tadi ya, kalau Anda mampu mengamalkan banyak amalan bagus, tapi kalau Anda nggak mampu, 1-2 amalan Anda lakukan tapi ada istiqomah, itu jauh lebih bagus. Misalnya nih, Anda pingin hajat apapun, atau punya hajat atau niat apapun, pingin hutang lunas, pingin rezeki lancar, pingin apapun, itu istighfar, Masya Allah luar biasa. Kalau Anda mau, itu sudah mencakup semuanya. Ada istighfar, ada sholawat, ada baca Quran, itu semua amal-amalan ibadah yang kita kerjakan, itu semuanya berpengaruh pada kehidupan kita, baik termasuk rezeki, berlimpahan, ketenangan, apalagi ya semua hal termasuk ini adalah hutang. Jadi saran saya, pilih beberapa amalan yang Anda nyaman mengamalkannya. Misal Anda nyaman mengamalkan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Jibril lah, yang banyak diamalkan dia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah lakuin itu aja terus. Gak usah tambah-tambah yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting jaga sholat 5 waktu. Hidupkan yang sunnah, duhanya, sholat taubat, sholat hajat, tahajudnya terlebih-lebih. Terlebih lagi kita bisa puasa sunnah gitu ya. Kita perkuat lagi dengan sholawat. Ini Masya Allah. Pingin rumah lah, pingin rumah atau aset cepat laku, dengan sholawat Jibril, berdoa sama Allah. Yang membuat sulit dan ribet itu teman-teman, kita nih pikiran kita nih, pikiran Anda itu yang kadang-kadang maunya mau serba instan, maunya serba cepat, maunya itu nggak berproses, maunya itu begitu doa, begitu melakukan langsung terjadi.
Kalau itu yang ente pikirkan, ya siap-siap ente stres sendiri. Ya begitu yang terjadi, akhirnya dikit-dikit amalan, dikit-dikit amalan. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah, ingat ya teman-teman semuanya, doa itu meminta, bukan memaksa. Ini ente meminta apa memaksa? Jadi cari amalan, Pak, amalan apa supaya rumah saya cepat laku, Pak, amalan apa supaya ini yang lagi-lagi hutang gak marah-marah. Oke, begitu saya bilang amalin sholawat. Besok tanya lagi, Pak, saya sudah amalin sholawat. Terus amalan apa lagi, Pak, yang bisa? Kalau ente tanyanya muter-muter isi amalan, ente akan di situ-situ aja, bukan itu fokusnya. Gini deh teman-teman semuanya, yang terpenting itu saya tadi katakan, sedikit amalan yang Anda kerjakan, tapi Anda nyaman mengamalkannya. Kemudian mindset Anda itu perbaiki. Perbaiki itu begini, yang namanya hamba itu tidak punya kuasa sedikit pun. Kita ini tidak punya kuasa dan kita tidak bisa, berkali-kali saya sampaikannya, kita ini tidak bisa memaksa semua hal itu harus seperti apa yang kita inginkan. Anda mau jual rumah, terus Anda berkeinginan rumah Anda cepat laku. Ya semua orang itu berpikirnya maunya begitu. Tapi ente harus sadar diri. Semuanya itu nggak bisa kita kendalikan. Sehebat apapun usaha dan ikhtiar kita, ujungnya siapa? Penentunya Allah. Berarti ujungnya adalah bagaimana berpikir kita baik sangka sama Allah kan. Ujungnya di situ. Jadi keyakinan kita berbaik sangka sama Allah, ya tetap aja lah amalkan. Bersolawat, misalnya Anda solawat Jibril 10.000 kali kah, 1.000 kali kah yang nyaman Anda. Setelah Anda bersolawat, Anda berdoa sama Allah, ya Allah, Anda punya aset, ingin jual, mohon ya Allah datangkan penjual, datangkan pembeli, supaya aset hamba laku dan bisa bayar utang. Tugas kita tuh hanya di situ teman-teman, hanya berdoa, berikhtiar, selebihnya la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi itu udah bilang ya bahwa setiap doa seseorang itu dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Terburu-buru di sana coba dari garis bawah. Artinya apa? Sabar teman-teman semua. Tapi kalau kita nggak ada sabarnya, maunya serba instan, serba cepat, nah itu yang terjadi. Ente stres sendiri tuh, bingung sendiri. Dikit-dikit amalan, dikit-dikit amalan, dikit-dikit wirid, dikit-dikit wirid. Bukan itu teman-teman semuanya. Nah, saya katakan tadi ya, untuk amalan, orang yang ngamalin sholawat, insya Allah hidupnya barokah, rezekinya lancar, hutangnya lunas, itu udah semua itu. Apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda, ya pakai wasilah sholawat. Orang yang ngamalin istighfar, kalau dia istiqomah, terlebih dia beristighfar menjelang subuh ya, di waktu sahar tuh, dia rutin istighfar, dia istiqomah, di situ mencakup segalanya tuh. Ente mau minta apa di situ? Meminta hajat apa? Pingin hutang lunas, pingin rezeki lancar, pingin rumah cepat laku, atau pingin A, B, C, D sampai Z? Nah, lakuin itu. Amalkan, kerjakan, ikhlas karena Allah, istiqomahkan, dan sabar, siap berproses. Serahkan semuanya pada Allah. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik menurut kita ya, kita sudah semaksimal mungkin melakukannya itu. Akhirnya apa? Kunci dengan kalimat tawakal. Serahkan semuanya pada Allah. Silakan kita berencana serapi mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Tapi ingat penentunya itu Allah. Sama ketika Anda berdoa, minta apapun ke Allah tuh, ingat penentunya itu Allah. Makanya berbaik sangka sama Allah, bukan doa kita yang belum Allah kabulkan. Bisa jadi kita itu maunya terburu-buru. Kalau doa kita terburu-buru, itu tandanya apa? Tandanya apa? Itu nafsu kita. Kita memaksa itu. Sementara doa itu meminta, bukan memaksa. Nah, jadi teman-teman semuanya, jangan lagi sibuk cari amalan. Cari amalan yang Anda nyaman. Anda nyaman baca Quran, amalkan. Pilihlah beberapa amalan itu menjadi andalan. Jadi kekuatan buat Anda. Anda nyaman ngamalin Al-Waqiah, udah Al-Waqiah baca. Yang penting jangan lupakan yang wajib. Anda nyaman ngamalin sholawat munjiat, udah sholawat munjiat terus. Begitu seterusnya. Yang penting sabar, siap berproses. Apapun jawabannya, apapun persoalan yang Anda hadapi, jawabannya satu. Apa itu? Sabar. Nggak ada yang lain. Amalan apapun yang Anda kerjakan gak bisa bimsalabim, semuanya butuh proses dan harus sabar. Karena Nabi udah bilang tadi kan, bahwa setiap doa seorang hamba itu dikabulkan sama Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya apa? Sabar. Jadi kalau Anda
ingin doanya cepat terkabul, hidup Anda berubah, hutang Anda lunas, syaratnya satu, sabar, istiqomah, dan baik sangka. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.